Salam sehat. Sobat sehat, hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita kedatangan tamu seorang profesor dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, seorang praktisi, staf ahli, dan juga beliau seorang pakar antioksidan Mediti. Siapa yang tidak kenal Mediti? Dunia antioksidan sudah tidak asing lagi, dan apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan luar biasa sekali hari ini kita bisa langsung bertatap muka, berbincang langsung dengan profesor ahli antioksidan kita yang luar biasa. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, Bu Dian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah kerso rawuh ya, Prof ya di sini. Dan sobat sehat semua pasti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang antioksidan. Apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana Prof tentang antioksidan ini, Prof? Ya, jadi memang antioksidan ini andalan kita di waktu pandemi ini. Kenapa kok andalan kita? Ya karena kita harus meningkatkan sistem imun, Bu Dian. Jadi imun kita itu jangan sampai di masa pandemi seperti ini merosot kan gitu ya. Lah ini siapa yang mau merosotkan ini? Siapa? Ya kita sendiri ternyata gitu ya. Iya, karena stres, karena ketakutan, karena kesibukan yang luar biasa itu dapat menurunkan cadangan antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita akan kekurangan antioksidan. Nah ini akan berbahaya karena menyebabkan virus itu kalau masuk, nah itu mudah mudah berkembang menjadi penyakit. Iya. Itu. Makanya ada iman, aman, dan imun ya, Prof. Nah, bicara tentang antioksidan, Prof, ada banyak sekali sediaan tentang antioksidan. Nah, barangkali Prof bisa memberikan gambaran kenapa antioksidan itu bisa begitu drastis menurun pada saat pandemi ini. Apakah hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti polusi ataukah ada faktor-faktor penyebab yang lain, Prof? Iya, jadi banyak sebetulnya yang mempengaruhi antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Kita ini punya, Bu Dian, jadi punya antioksidan cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Kita juga bisa memasukkan antioksidan dari luar untuk kita konsumsi, sehingga kita antioksidan kita cukup untuk menjaga serangan-serangan itu dari luar itu, Bu Dian. Di antaranya serangan itu ada yang dinamakan sebagai radikal bebas. Ini radikal bebas ini ya yang sehari-hari, setiap hari itu seseorang kira-kira ada lebih dari 5.000 kali serangan dari radikal bebas itu. 5.000 kali ya, 5.000 kali. Masya Allah. Dan itu diantaranya ada yang menyerang DNA, ada yang menyerang mitokondria, ada yang menyerang dinding permukaan dari sel itu ya. Jadi banyak itu radikal bebas itu yang merusak sel kita ya. Tetapi kita sudah diberi senjata oleh Allah itu sudah Bu Dian. Kalau nggak begitu, kalau tidak ada senjatanya pasti manusia sudah punah itu ya. Jadi manusia itu bisa bertahan karena adanya antioksidan itu. Kalau tidak ada ya bisa punah itu manusia ya. Karena serangan itu pasti, serangan itu baik dari serangan dari luar maupun dari dalam sendiri. Kita juga bisa, diri kita menyerang diri kita sendiri. Nah ini bisa, Bu Dian. Ya. Makanya tidak berlebihan ya, Prof, kalau ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa penyakit itu salah satu sumbernya adalah reaksi oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh. Iya, diantaranya seperti itu. Ya. Terus gini, Prof, untuk antioksidan ini kan banyak sekali sumbernya ya, Prof. Ya. Yang salah satu yang kita kenal adalah dari teh ya. Mungkin Prof bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa nih, Prof? Iya. Jadi antioksidan itu banyak, diantaranya vitamin C, kemudian vitamin E itu antioksidan lebih kuat kemudian daripada vitamin C. Dan yang dua antioksidan yang paling kuat yaitu yang pertama adalah epigalokatekin galat dari teh hijau. Yang kedua itu namanya resveratrol, Bu Dian. Dari bijinya anggur.
Bukan anggurnya loh, Bu Dian. Bijinya anggur. Bijinya anggur. Apakah semua anggur kan ada anggur hijau, Prof, ada ya, anggur merah. Ya. Itu yang mana, jadi Prof? bijinya. Nah, kalau anggur itu tidak punya biji, lah ini. Apalagi yang enak yang nggak punya biji. Nah, ini antioksidannya nggak ada. Oh, Ya. Jadi bijinya antioksidan itu mengandung bijinya anggur itu mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Itu juga kekuatan antioksidannya sangat tinggi, Bu Dian. Jadi dua itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengkonsumsi bijinya anggur, kira-kira kuat seberapa lama kita mengkonsumsi biji anggur kan gitu ya. Nah, tapi kalau teh seberapa kuat sih? Ya. Iya. Kita mulai kecil, saya mulai kecil itu sudah biasa minum teh. Nggak ada masalah apa-apa. Sudah puluhan tahun, sudah ya, hampir seusia saya ya ini minum teh ini. Jadi saya kira minum teh ini yang paling nyaman, paling enak, dengan efek samping yang paling kecil gitu ya. Dan paling praktis kayaknya, Prof, ya. Paling praktis ya. Dibandingkan dengan misalnya kalau sekarang ini kan ada COVID ya. Iya, ini dibandingkan dengan remdesivir seperti kloroquine. Ini ikatan daripada epigalokatekin galat itu lebih kuat dibandingkan dengan remdesivir. Itu pakai iya, Prof. docking loh itu, pakai komputer gitu ya. Jadi sudah terbukti ya. Hasilnya itu energinya lebih kecil. Kalau energinya lebih kecil berarti ikatannya lebih kuat. Lebih kuat daripada remdesivir ya, Prof, ya. Remdesivir maupun kloroquine ya itu. Gitu ya, daripada Prof, ya? minum kloroquine berapa hari orang bisa bertahan minum kloroquine ya. Dan efek sampingnya juga luar biasa 4 hari aja sudah mungkin nggak bisa melihat sudah kabur itu. Nah, ini Prof bicara teh hijau ya, Prof, ya. Nah, ini Sobat Sehat, Prof Djoko Agus Purwanto, beliau adalah penemu, inovator dari Mediti. Dan dari hasil penemuan beliau, ini juga sudah dikomersialkan dalam artian semua orang bisa mengkonsumsinya. Nah, barangkali bisa diceritakan sedikit, Prof, tentang Mediti ini, Prof. Karena saya lihat sudah sampai go internasional ini, Prof. Insya Allah begitu. Selandia Baru, Palestina, Malaysia, insya Allah sudah. Alhamdulillah. Dan rutin begitu, Bu Dian. Jadi begini, ceritanya ini dulu memang saya buat untuk orang-orang kanker, Bu Dian. Jadi kebetulan istri saya sendiri juga menderita, oleh karena itu saya rancang ini bagaimana ini kok bisa kita buat untuk orang-orang kanker. Nah, selama ini mengapa kok teh itu tidak bisa digunakan sebagai obat teh biasa itu? Karena kandungan kofeinnya yang sangat tinggi, Bu Dian. Nah, kandungan kofein yang sangat tinggi ini membatasi kita untuk konsumsi. Ya, nggak bisa kita konsumsi banyak. Karena kofeinnya ini begitu diminum pasti akan mual, perih, karena kofeinnya itu akan merangsang reseptor H2 pada lambung untuk mengeluarkan asam lambung berlebihan. Nah, asam lambung yang berlebihan ini akan membuat sakit perut. Seperti itu, kemudian Jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa kalau kofein ini saya ambil, kofein ini saya hilangkan, ya, maka tinggal epigalokatekin galatnya, dan ini merupakan antioksidan yang sangat tinggi. Insya Allah ya, saya sudah berhasil menghilangkan kafeinnya, ya, dan kandungan epigalokatekin galatnya juga terjaga di situ, dan saya menggunakan pelarut-pelarut yang bukan pelarut yang berbahaya. Hanya menggunakan air. Air dengan suhu tertentu, kan. Dengan metode teknologi sekarang ini, insya Allah sudah bisa kita keluarkan kafeinnya. Gitu. Nah, terus apakah ada tips tertentu, Prof, supaya EGCG ini optimal bekerjanya, Prof, pada saat penyajiannya, pada saat atau ada dosis tertentunya, seperti apa, Prof? Iya, jadi EGCG ini kan karena sifat antioksidannya itu, maka ini sangat labil. Ya, oleh karena itu
sediaan ini saya buat sediaan yang kering, Bu Dian, bukan sediaan yang ada airnya. Pasti kalau teh-teh biasa yang ada airnya itu ya sudah hilang habis itu. Kalau ini sediaan kering, ini bukan celup, ini bukan langsung ya, apa langsung namanya? Yang di ini ya, Prof? Iya, ini isinya serbuk dan langsung larut semua, nggak ada ampasnya. Nggak ada ampasnya, jadi kayak teh instan gitu ya, Prof ya? Iya, nggak ada ampasnya. Kenapa kita buat dalam bentuk kering? Karena untuk menghindari terjadinya oksidasi pada epigallocatechin galatnya itu. Makanya begitu diseduh, minumnya segera habis, kemudian. Nah itu maksudnya harus suhu tertentu gimana, Prof? Iya, suhunya itu sebetulnya dia tahan suhu panas pun tahan, tetapi kita gunakan agar itu bisa cepat kita konsumsi, mestinya hangat saja, sehingga minumnya ini enggak agak lama karena panas. Jadi harus RP ya, Prof ya? Iya, harus dibuat. Gitu ya? Baru ya, Prof itu ya? istilahnya farmasi RP. Harus dibuat baru, gitu. Harus dibuat baru. Jadi pada saat kita mau mengkonsumsi harus dibuat baru. Dibuat baru, gitu. Ya. Dan segera diminum. Segera diminum. Ya, kalau tidak segera diminum, itu akan terjadi peluruan dan menurun terus saja kadar IgG-nya. Ya. Nah, terus dalam waktu 1 hari 24 jam, berapa kita diperbolehkan, Prof? Kalau ini, prosesnya. Kalau ini kan, kalau ada banyak aturan, ya. Yang aturan yang paling ketat itu adalah aturan dari Eropa, ya. Eropa. Aturannya paling banyak itu 800 mg ininya, apa namanya, IgG-nya. Dalam 1 hari? IgG 800 mg itu kira-kira ya 16 saset lah. Siapa orang yang minum 16 saset? Ya, jadi ini insya Allah kalau untuk orang-orang yang penderita kanker, penderita diabetes, itu kan hanya 3 kali 2 berarti 6 saset seharinya. Jadi 6 saset itu ya sekitar 300 mg dan itu masih dalam batas wajar-wajar, apa namanya, batas biasa digunakan. Ya. Tapi kalau untuk COVID, Prof, gimana, Prof? Untuk COVID pun sama. Untuk sama, COVID pun sama. Cuman untuk COVID itu saya menganjurkan untuk 3 jam sekali. 3 jam sekali. Jadi sehari itu sekitar 10 saset. Ya. Untuk COVID itu, dan saya juga pernah itu. Karena saya pernah positif, ya. Dan terbukti akhirnya bisa lepas gara-gara Alhamdulillah. Berkat mediti dan doa semua ya, Prof ya. Doa itu, Bu Dian, yang ini. Nah ini, Prof, tadi saya lihat juga ada ini, Prof. Apakah ini inovasinya seperti apa ini, Prof? Nah ini kan spray, Bu Dian. Jadi spray ini nano spray. Nano spray ini digunakan untuk muka begini. Kalau misalnya itu kita menggunakan, kalau untuk muka itu menggunakan alkohol kan nggak mungkin, Bu Dian. Kering, Prof. Terus kalau ada jerawatnya perih. Nah ini kalau pakai teh ini juga bisa. Iya, Prof. Insya Allah ini nanti akan keluar asapnya begitu berupa nano, akan masuk ke dalam pori-pori kulit dan menjaga ini. Kalau misalnya ada virus corona yang nempel di sini gitu ya, misalnya sini, di sini, nah itu bisa dibunuh dengan itu. Wah, keren banget ya, Prof. Insya Allahnya begitu. Waduh. Nah, itu katanya jurnal loh, Bu Dian. Bukan saya, bukan, katanya jurnal begitu ya. Waduh, keren banget ini. Wah, ini harus segera Prof. Harus segera disebarluaskan informasi yang seperti ini, Prof. Karena kita seringkali, apalagi sekarang banyak juga gangguan muka gara-gara pemakaian masker yang berlebihan. Iya. Ya, yang kulit kering, yang berjerawat dan sebagainya. Nah, ini keren banget, Prof. Waduh. Dan saya boleh tahu, Prof, ini apakah sudah di launching di? Enggak, itu memang untuk ini baru uji coba. Alhamdulillah, berarti saya termasuk orang yang beruntung ini, Prof. Uji coba. Dengan inovasi ini berarti kedepannya juga ada inovasi lain, Prof? Insya Allah. Jadi ini boleh tahu, ini Prof, pun bocorannya. Ini sedang ada untuk pembuatan kapsul. Kapsul medis. Ya, dan beberapa sudah saya cobakan pada orang-orang yang terkena kanker, dan alhamdulillah mereka lebih kuat ya. Prof. Dan sudah saya beri nama.
Mediti Forte. Alhamdulillah. Insya Allah. Kapan nih Prof ini premiernya? Ya ini sudah Launchingnya. ini sudah sebetulnya sudah produksi beberapa kali tapi tidak dijual. Hanya kita berikan saja bagaimana respon masyarakat, bagaimana ini kemanfaatannya. Yang penting apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat walaupun ya tidak kita launching. Nggih. Ya. Prof, rasa-rasanya kok ya, menarik sekali dan kalau dilanjutkan nggak habis-habis ini. Terima kasih matur nuwun sanget Prof Djoko atas rawuhannya. Nggih. Sobat Sehat, hari ini kita mendapatkan pelajaran banyak dari Prof Djoko Agus Purwanto tentang antioksidan, khususnya tentang teh hijau, di mana Prof Djoko ini berhasil menghilangkan kafeinnya dan berhasil mengaktifkan EGCG menjadi sebuah sediaan yang sangat sederhana. Dan kedepannya akan ada banyak inovasi. Ya, kita tunggu inovasi berikutnya ya. Dan demikian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.